Pemerintah Kota Surabaya memblokir nomor induk kependudukan mantan suami yang tidak memberi nafkah mantan istri dan anaknya pasca perceraian. Sistem terintegrasi secara digital antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya, putusan pengadilan hanya berhenti di atas kertas dan menimbulkan sejumlah masalah sosial. Pemblokiran nomor induk kependudukan mantan suami yang tidak memberi nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian dilakukan setelah putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap atau inkrah, kemudian terdapat monitoring kewajiban nafkah yang dijalankan. Sebelumnya, di Pengadilan Agama Surabaya, meski putusan sudah mengandung perlindungan bagi perempuan dan anak, hanya berhenti di atas kertas dan menimbulkan sejumlah masalah sosial seperti kemiskinan, anak putus sekolah, dan stunting. Pada 2025, terdapat 6.080 perkara cerai di pengadilan ini. Kemudian, pada 2026 sampai April, jumlah perkara cerai sebanyak 1.707. Hal itu membuat jumlah perempuan yang terimbas perceraian lebih dari 7.700 orang, dengan rata-rata 2 orang anak masing-masing perempuan. Pemblokiran itu kita lakukan ketika perkara itu ingkrah. Jadi sudah 14 hari setelah putusan atau setelah pemberitahuan isi putusan. Nah, yang melakukan pemblokiran itulah admin Pengadilan Agama, yang mana ini terintegrasi dengan layanan publiknya Pemkot. Jadi ada yang namanya SSW, Surabaya Single Windows. Tapi kita mempunyai portal check-in warga. Nah, disitulah admin PA Surabaya melakukan pemblokiran. Nah, untuk mengetahui itu, bisa dari laporan dari istri, bisa juga kita mempunyai aplikasi yang namanya Femina. Femina ini aplikasi PA Surabaya yang menginformasikan bahwa ini loh pihak mantan suami ini mempunyai tanggungan yang belum terselesaikan. Sistem terintegrasi secara digital antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Begitu NIK sudah ditandai dan mantan suami mengakses layanan publik, sistem akan langsung membaca statusnya dan prosesnya otomatis tertahan. Ya, kita masih di ekosistem pelayanan di Kota Surabaya ya. Apakah itu pelayanan adminduk, kemudian ketika dia melakukan urusan perizinan usaha, atau mungkin juga pelayanan kesehatan ya. Itu ketika nonaktif tentu kepentingan mereka akan terganggu para suami yang tidak memberikan nafkah itu. Dan ketika itu diterapkan secara nasional, tentu keberadaan dimanapun suami itu akan dilakukan tagging atau penandaan untuk penonaktifan adminduk mereka. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ketika terkait dengan ekspor import, terkait dengan pelayanan perbankan. Hingga 21 April 2026 siang, status blokir mencapai 11.204 orang. 3.055 orang diantaranya sudah terbuka. Mantan suami bisa memberi nafkah melalui transfer dan membawa buktinya ke Pengadilan Agama Surabaya untuk divalidasi. Sejak kebijakan ini berjalan, lebih dari 12,4 miliar rupiah nafkah berhasil direalisasikan dalam periode 2023 sampai 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.